Baik, selamat pagi, Shalom. 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 Ya, sungguh satu hari yang indah saat kita boleh kembali datang kepada Tuhan, membuat setiap kehidupan kita datang ke rumah Tuhan. Mari saat ini kita masing-masing pribadi, saya berikan waktu sejenak untuk kita mengucap syukur, ambil waktu untuk bersaat teduh. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan ambil waktu sebentar untuk kita bersaat teduh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada, semua hanya karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami datang ke rumah Tuhan, membawa tubuh jiwa roh kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dan kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi setiap kami, dan Allah yang melimpahkan anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib,
tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu ku angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami percaya anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Mari katakan anugerah-Mu Tuhan. Mari katakan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukuplah bagiku. Katakan ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukuplah bagiku. Mari cuma kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh Tuhan, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, Kau membuat kami berharga Tuhan.
Selalu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Sekali kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana. Mari sekali lagi katakan, ku mau selalu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami semua adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena dikaruniai oleh Tuhan suatu kepercayaan. Sehingga kami memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kehadiran kami pagi hari ini di rumah Tuhan ini, kami bersama-sama mau mengagungkan nama Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau menerima sembah sujud kami di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia biasa, namun kami adalah orang-orang yang berbahagia sebab menerima kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Tuhan. Karena itu kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami akan gunakan sepenuhnya. Kami akan melakukannya dengan segenap hati. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu ini ya Tuhan. Kiranya turun atas kami semua hadirat Allah. Turun atas kami semua urapan Tuhan. Sehingga siapapun kami yang melayani, yang dilayani, seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan dan kami meletakkan ibadah pada pagi hari ini dengan berkat nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Turunlah hadirat-Mu memberkati kami semua dan ibadah kami pagi hari ini memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Silakan tengok kanan kiri depan belakang, berikan salam kepada yang lainnya, katakan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Walaupun mungkin di luar dingin, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita percaya cita pagi hari ini. Amin. Yang bersuka cita katakan amin. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Sukacita, kekuatan. Sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersukacita dengan Tuhan kita. Mari bersama-sama naikkan pujian kita.
Tak usah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Marilah lagi bersuka cita dengan Tuhan kita. Katakan, tak pernah ku ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan-Mu tercurah atas kami Tuhan, anugerah-Mu melimpah. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sukacita, kekuatan, sukacita, kekuatan. sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Berkat-Mu atas hidup kami Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami. Setiamu nyata bagiku,
Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita. Mari katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Katakan dengan iman kita, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mulai minggu ini persembahan akan diedarkan melalui kantong persembahan. Jadi mari kita persiapkan siap persembahan kita. Dan para petugas saya undang ke depan dan kita akan berdoa dulu bersama-sama. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Melalui ibadah ini, melalui persekutuan ini, Bapa, kami membawa setiap korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami membawa setiap persepuluhan kami. Kami membawa setiap persembahan kami, ucapan syukur kami. Bahkan apa yang boleh kami berikan pagi hari ini, Tuhan.
Engkau menguduskan, Engkau menyucikan. Dan kami percaya Engkau juga yang membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati setiap kehidupan kami. Memberkati setiap keluarga kami, memberkati setiap studi kami, belajar kami, sekolah kami. Bahkan memberkati apa yang menjadi kerinduan hidup kami Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Engkau memberkati setiap hal-hal program-program yang ada di gereja ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur kami memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan, begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Diberkatilah setiap kita yang mengandalkan kasih dan anugerah Tuhan. Mari saat kita akan menyiapkan kita lebih lagi untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Firman yang memperlengkapi kehidupan kita. Bahkan firman yang menasehati hidup kita. Dan firman yang membangun dan yang memulihkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari katakan, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Amin Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Ya Tuhan, hatiku haus dan lapar akan. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan. Oh, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari katakan, Kaulah segalanya Tuhan. Oh, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Amin Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Untuk kami mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari coba kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku Tuhan. Oh,
hidupku, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sekali lagi katakan, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Kami undang hamba-Nya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, oh, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Engkaulah Bapakku dan Rajaku ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, mengasihimu dengan segenap hati kami, pikiran kami, dan perbuatan kami ya Tuhan. Hingga ujungnya ya Tuhan, biarlah Engkau temui kami Tuhan, hidup seperti yang Engkau ingini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah hadir di tempat ini, mengurapi kami, memimpin kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Sekarang giliran kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami agar firman yang kami dengar pagi ini benar-benar memberkati kami, merubah kami Tuhan, agar jadi Tuhan semua kehendak-Mu lewat hidup kami ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, urapi hamba Prihina ini agar apapun yang kami sampaikan Tuhan, itu merupakan pesan dari-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, salam kenal. Mungkin beberapa di antara saudara sudah sering melihat saya di sini, tapi saya di mimbar baru pertama kali ini. Langsung Mas kenalan. Nah ini dia. Kenalkan, nama saya Pendeta Muda Thomas Suyanto, SEMA ya. Kami berdomisili di Semarang, tapi juga Salatiga kadang-kadang. Kami berkeluarga, punya istri 1, 2 anak. Kemudian kami punya aktivitas pelayanan di Yayasan Goshen Indonesia Misi. Itu pelayanannya sangat banyak, cuma
tidak bisa ceritakan sekarang karena nanti banyak makan waktu. Kemudian kami bergereja, biasanya kami pelayanan tuh muter, sebulan mungkin 2 kali, 3 kali khotbah muter di wilayah Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya. Cuma kalau saya tidak pelayanan, saya bergereja di GJKI Eklesia. Saya mojok di kanan atau kiri berdekatan dengan Pak Polin itu biasanya. Saya ya di situ kira-kira. Cuma pas minggu pertama biasanya. Nah kalau kami ada pelayanan ya kami nggak ke sini itu kira-kira. Kemudian kami punya aktivitas sekuler, percaya saya perusahaan satu, saya sebagai owner dan direktur PT Lende Elektrik di Semarang. Kemudian Tuhan juga percayakan ini sebagai owner dan direktur di Hotel Gusyen Asana Salatiga. Nah itu kenalnya, nanti kalau lebih dalam lagi boleh, setelah ibadah kita boleh ngobrol-ngobrol dan berikutnya kami akan bersama dengan saudara. Baik, saya pikir itu kenalnya cukup. Sekarang kita masuk dalam sharing ibadah pagi ini. Karena kami berlatar belakang sebagai orang sekuler, wirausaha, kami akan bicara soal berkat. Karena mungkin yang pas bicara berkat mungkin ya kami, pelayan Tuhan, pendeta, tapi juga pengusaha. Kalau yang ngomong Pak Gedian Sutarwo sama Pak Urip atau Pak Supri, kayaknya kurang begitu los gitu ya Pak Gedion ya. Nah saya agak los, karena saya mengalami di situ. Baik, sampaikan Mas ya temanya ya. Tapi sebelum saya menyampaikan temanya, saya mau minta respon dari saudara. Siapa tahu apa yang akan kami sampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan saudara. Kalau ternyata kok tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan, ya mending langsung kita buka, terus kita tutup, ya langsung kita berdoa, doa berkat langsung pulang, kira-kira begitu. Kalau ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Baik, dalam cerita Alkitab itu ada di Injil, ada orang kaya, kaya raya di dunia tapi mati masuk surga. Kemudian cerita yang kedua adalah Lazarus, orang yang miskin di dunia tapi mati masuk surga. Nah saya mau survei dulu, adakah di antara saudara yang pengen tokoh pertama, aku pengen kaya di dunia tapi mati tidak di surga, di neraka. Tolong angkat tanganmu kalau yang itu, yang mungkin kebutuhan saudara. Adakah seperti itu? Kaya di dunia, mati di neraka. Tidak ada ya? Yang kedua, enggak apa-apa Pak, aku enggak pengen kaya di dunia. Yang penting mati masuk surga. Seperti Lazarus. Tolong angkat tanganmu, aku yang miskin saja di dunia. Tapi mati masuk surga. Halo, ada yang angkat tangan? Satu, oke. Enggak apa-apa, miskin enggak apa-apa, tapi yang penting mati masuk surga. Baru satu orang. Cukup satu ya. Atau pilihan yang ketiga, seperti Bapak Abraham. Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Angkat tanganmu kalau Anda seperti Bapak Abraham. Ya. Yang agak setengah hati tidak angkat tangan tidak apa-apa. Jadilah itu sebagai yang Anda percayai. Imanmu yang akan merubah hidupmu jadi kenyataan. Nah sekali lagi, siapakah di antara saudara yang pengen seperti Bapak Abraham? Hidup di dunia kaya raya, mati masuk surga. Angkat tanganmu sekali lagi. Ya, berikan tepuk tangan untuk saudara sendiri. Amin. Nah, sekali lagi ini memang bicara soal berkat, tapi jangan salah tangkap ya. Wah, ini pengajaran tentang teologi kemakmuran. Bukan. Jadi supaya kalau orang Kristen harus kaya raya, tidak harus seperti itu. Jadi, tapi ini bicara soal realita firman yang memang terjadi dalam hidup kita. Tidak usah melebel-lebelkan dengan teologi kemakmuran dan lain sebagainya, tidak usah lah. Kita bicara soal realita antara pengajaran dan yang bisa kita aplikasikan dalam dunia yang nyata. Baik, ya di sini kata firman, ya berkat Tuhan itu ternyata menyesuaikan kirbat kita. Kirbat bicara soal kantong kita, kantong bicara soal diri kita. Diberkati banyak atau sedikit tergantung kantongnya. Kantong sempit, ya kantong tadi seperti itu diberkati dengan sekarung goni ya percuma, muntah. Ya, tapi kantong yang besar ya wadahnya, berkat yang besar, kantongnya harus besar. Nah, di mana ayat firmannya? Ya, ayo Mas. Kok enggak masuk? Nah ini dia. Ini kata firman, kita baca bareng-bareng yuk, satu ayat doang. Yuk 3, 4. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru
disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpialah kedua-duanya. Nah, saudaraku, bicara soal anggur, ini bicara soal berkat. Kantong, bicara soal diri kita, mentaliti kita, jiwa kita. Nah, yang ngisi siapa? Adalah Tuhan yang punya otoritas. Amin. Nah, baik. Kalau demikian kita sepakati, kalau kita sepakat bahwa kantong itu adalah kita layak diberkati banyak, ya tergantung mentaliti kita. Kadang-kadang kita tidak diberkati karena memang kita nggak ada kantongnya. Kantongnya udah tipis, robek-robek lagi. Memang nggak layak diisi berkat. Ya, baik. Mari kita akan bicara yang pertama, siapakah orang yang manusia yang layak diberkati dengan penuh kelimpahan, ya. Disinilah kata firman. Ini dia. Yang pertama, Matius 25 ayat 34. Saya agak hafal ayat ini. Tidak semua perkata, tapi intinya saya hafal. Kata firman ya, hai kamu orang yang diberkati, terimalah kerajaan ini yang sudah disediakan sejak bumi ini jadi. Hai kamu orang yang diberkati loh, terimalah kerajaan. Kerajaan berbicara soal apa? Otoritas, ya, kekuasaan, juga kehormatan, juga kekayaan. Diberikan pada apa? Orang yang diberkati ini. Karena apa? Ini dia. Ayat 35 sampai 40 itu bicara soal apa yang dia kerjakan. Apa itu? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Ketika aku sakit, engkau membesuk aku. Kemudian orang yang diberkati ini bertanya kepada Tuhan, loh kapan Tuhan aku melakukan semuanya itu? Kata firman kata Tuhan ayat 40-nya, barang siapa yang sudah melakukan pada orang yang paling hina itu, dia melakukannya untuk aku, kata firman. Jadi ketika orang itu, si domba kita memberikan pada orang yang paling hina itu, ternyata loh ya, kita sama dengan memberikan pada Tuhan. Ya. Nah kata firman, barang siapa orang yang menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan. Mungkin itu jawabannya. Nah pertanyaannya adalah, siapakah orang hina itu? Orang hina adalah subjek manusia mungkin yang tidak kita kenal. Kalaupun kita berikan apapun, orang hina ini tidak bakal bisa membalas. Tapi sekali lagi, ketika ada orang hina lapar, kita kasih makan. Haus, kita kasih minum. Telanjang, kita kasih pakaian. Artinya apa? Kita memberikan sesuai dengan kebutuhan orang hina itu. Ya. Dan yang kedua, memberikannya tanpa pamrih apa-apa. Nah, kenapa kok diberkati? Yang saya tangkap, oh ternyata ketika kita memberikan tanpa pamrih pada siapapun loh ya, itu ternyata kita punya hati seperti hatinya Tuhan. Yaitu hati belas kasihan. Ternyata itu yang saya tangkap. Sehingga kenapa orang yang demikian diberkati Tuhan. Ya, memberi tanpa pamrih. Tapi sekali lagi saudaraku, kita harus punya hati seperti itu. Ya. Tapi kita harus bijaksana. Banyak di antara kita memberi dan memberi. Tetapi kadang-kadang bukan pada orang yang membutuhkan. Tetapi kepada orang yang kita inginkan sesuai dengan kepentingan kita. Mungkin kita ya pengennya dibalas pas kita butuh nanti bisa juga. Tapi kadang ada kepentingan supaya loh ya kita mendapatkan validasi, pengakuan kita sebagai orang baik. Nah kalau itu diisi hati kita lagi-lagi loh ya sudah mendapatkan upahnya. Sehingga tidak perlu dapatkan berkat dari Tuhan. Saya berharap kita semua nangkap ya, saudara-saudara sekalian nangkap. Punya hati seperti hati Tuhan, seperti apa? Hati yang penuh belas kasihan. Memberi kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih apa-apa. Cuma sekarang Bapak Ibu, ketika kita punya hati belas kasihan, sekarang ini loh ya, kita harus bijaksana. Tanya Tuhan beneran. Karena manusia sekarang agak lebih pinter, banyak banget kepinteran. Ya. Ketika kita memberkati orang itu dengan tujuan yang baik, mereka akhirnya punya pikiran yang berbeda. Wah, orang ini bisa kita manfaatkan akhirnya.
kita diberi, akhirnya kita minta lagi yang kedua. Setelah kita beri yang kedua, dia nuntut lagi yang ketiga, dan yang keempat harus nuntut, orang jadi kebiasaan harus memberi aku. Ketika apa yang aku inginkan tidak terpuaskan oleh orang yang baik ini, ya, saya malah masuk dalam langkah berikutnya, difitnah lagi. Ya, jujur saya lumayan mengalami hal yang demikian, tapi ceritanya besok, ya, gara-gara belajar dengan Tuhan, ya, punya hati yang belas kasihan, akhirnya punya masalah. Tapi percayalah, kalau ini kita lakukan demi nama Tuhan, apapun masalahnya pasti Tuhan jadi bempernya. Tuhan yang bela kita. Amin. Baik. Kemudian kapan Tuhan memberkati kita? Ketika kita mengaplikasikan kasih yang murni itu, yang pertama seperti domba-domba yang memberikan dengan hati yang belas kasihan. Dan yang kedua, kapan Tuhan memberkati? Kepada siapa? Pada orang yang miskin tapi bermental kaya. Ini dia kira-kira. Orang miskin bermental kaya. Bicara soal kirbat, soal kantong, ya mental ini. Walaupun miskin tak mentalnya kaya, nanti kekayaan yang nyata, barang jadinya kaya itu ya akhirnya terisi oleh kantong yang benar, yaitu kantong kaya tadi itu. Di mana ayatnya? Ini masih buka, masih Ulangan 15 ayat 10 saja. Karena kalau dari 7 itu kelamaan. Tapi ceritanya sudah seperti ini. Ketika masih di padang gurun, Musa mengajari kepada semua orang Israel yang ketika dari Mesir ke mana? Ke tanah Kanaan, itu ngomong seperti ini. Hai kamu orang Israel ya. Suatu saat nanti, ketika nanti kamu sudah sampai di tanah perjanjian, di tanah Israel, nanti akan ada orang miskin di antara kamu. Padahal sama loh, ini sama-sama miskin, sama kaya nih. Tapi nanti ada orang yang miskin. Bicara soal apa? Mental miskin. Nah ketika ada orang miskin nanti itu akan pinjam uang sama kamu, minta sama kamu, berikanlah semuanya tanpa batas. Karena untuk alasan itulah, itu dia. Karena kamu memberkati orang miskin ini, ya, Tuhan akan memberkati kamu lewat usahamu dan pekerjaan kamu. Jadi Tuhan cari alasan bagaimana memberkati kita. Yang pertama tadi karena ketika sudah mengadopsi hatinya Tuhan itu hati yang belas kasihan. Yang kedua mengeksekusi. Walaupun aku realitanya masih miskin tapi punya hati yang kaya untuk diberikan pada orang yang miskin. Ya, ayat 10 ini yang agak jelas ya. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Pertanyaannya, loh, kenapa kok Tuhan tidak langsung memberkati pada orang yang miskin itu? Kok Tuhan malah memberkati orang yang memberi? Asumsinya kalau orang memberi itu kan sudah kaya. Tapi kenapa Tuhan memberkati orang yang sudah memberi atau orang yang sudah kaya? Jawabannya adalah simpel. Tuhan tidak bisa memberikan kepercayaan berkatnya pada orang yang masih kanak-kanak. Tapi Tuhan mempercayakan berkatnya dikelola oleh orang yang dewasa. Dewasa atau anak-anak tidak bicara soal umur, tapi soal mentality. Ya. Ada perbedaan di sini. Mental kanak-kanak sama mental orang dewasa. Hanya dua kata yang bisa membedakan antara orang dewasa dan orang kanak-kanak. Orang dewasa, orang kanak-kanak itu dan dewasa yang membedakan hanya dua suku kata, yaitu apa? Di dan me. Kalau orang dewasa bicara soal me itu apa? Memberi. Kalau kanak-kanak bicara soal apa? Mintanya apa? Ya diberi. Ketika kita mengaplikasikan kasih, itu kulit luarnya kayak telur gitu, kulit di dalamnya itu adalah kata apa? Peduli. Di dalamnya kasih itu pasti peduli. Di dalam peduli itu kita bisa mengakomodir ayat firman Tuhan yang Matius 7 ayat 12, apapun yang orang lain ingin perbuat kepadamu, lakukanlah kepada mereka. Itu bicara soal empati. Ketika ada orang miskin, ayo lihatlah,
Seandainya kamu orang yang, seandainya ketika lihat orang yang lapar, seandainya kamu yang lapar, apa yang kamu lakukan, apa yang pengen kamu dapatkan? Ya diberi orang. Ketika aku sedang haus, ketika orang melihat orang sedang haus, dan itu kamu kira-kira, apa yang kamu inginkan? Ya pengen diberi, makanya berilah pada mereka yang sedang haus itu. Walaupun sekarang kamu tidak haus. Ketika kamu orang asing, apa yang kamu inginkan? Aku diberi tumpangan dong. Makanya berikan pada orang, tumpangan pada orang yang sedang butuhkan itu. Jadi sekali lagi, orang yang peduli tadi itu pasti memberikan pada orang tepat sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Yang namanya juga peduli. Nah orang peduli tadi itu, di dalamnya, dalam peduli ada pecahan-pecahan, kami bagi ada beberapa hal. Peduli pasti loh ya, pasti punya sifat hati apa? Punya waktu untuk memperhatikan, itu orang dewasa. Kemudian selain memperhatikan dia juga apa? Mau mengerti kesalahan orang, kekeliruan orang, sehingga gampang mengampuni. Ya, mau mengerti. Dan ketika ada orang kesusahan, orang peduli pasti apa? Mau menolong. Dan ketika ada orang yang sangat baik itu, orang yang peduli pasti apa? Memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Itu bicara soal itu orang dewasa. Tapi orang kanak-kanak kebalikannya. Walaupun wis jenggoten, rambutnya udah ubanen, tapi mintanya kanak-kanak serba menuntut. Apa tuntutannya? Minta diperhatikan, minta dimengerti, minta ditolong, minta dihargai. Ketika hal-hal tuntutan yang tadi tidak terpenuhi oleh Pak Pendeta, oleh Bu Gembala, dia akan ngambek, mutung, bikin huru-hara, keluar dari gereja. Tapi saya yakin dan percaya sini tidak ada. Betul? Kok gak ikhlas? Jangan-jangan benar ya? Sekali lagi, jemaat Tuhan di gereja ini tidak ada yang punya mental kanak-kanak, yang punya jiwa serba menuntut untuk dilayani, dimengerti, ya, dihargai, diperhatikan, ditolong, dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya berharap tidak ada. Dan saya yakin dan percaya sini tidak ada. Betul? Nah, minimal tidak ada yang ngaku. Ya, dan kalaupun iya jangan angkat tangan, tapi sekarang mulai berubahlah menjadi manusia yang dewasa, akan dipercaya Tuhan untuk mengelola apa yang dia punya. Amin. Baik, itu sekedar mengenai Tuhan memberkati kita ketika kita berani mengaplikasikan kasih lewat hidup kita. Ya, yang berikutnya lagi sebetulnya, semuanya Pak. Loncat langsung, nah ini dia. Nah, saya loncat langsung baik. Kesuwen. Belum mana mas? Nah ini tentang orang malas itu. Tapi nanti waktunya banget kelamaan. Aduh, ayo mas, loncat mas. Kesuwen. Langsung penutup saja. Ayo, penutup. Nah, penutup di sini langsung aja kita buka Alkitab kita. Yohanes 1, Yohanes 4 ayat 16. Ya. Nanti bacanya di rumah, tapi intinya adalah ini. Bicara soal Allah, itu ya kasih itu sendiri. Nah ketika kita punya kasih, mengaplikasikan kasih, maka kata firman, Allah diam dalam diri kita. Sehingga ketika kita mengaplikasikan kasih, secara tidak sadar, tidak sengaja, kita menjadi Yesus kecil, di lingkungan kita. Kita menjadi jawaban doa bagi orang-orang sekitar kita. Ketika kita berani mengaplikasikan kasih itu. Itu firman yang ngomong. Kemudian ketika kita berani hidup dalam kasih, berani mengaplikasikan kasih, yang kedua baru terima pialanya. Dan kita sampai enggak percaya bahwa itu iya dan amin. Kata firman di mana? 1 Korintus 2 ayat 9. Apa kata firman? Ayo Mas Ingki. Nah, ya.
Tuhan menyiapkan hadiah di luar ekspektasi harapan kita. Ya, sekali lagi di luar harapan kita. Apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, bahkan timbul dalam hati pun tidak, Tuhan menyediakan semuanya itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Allah. Mereka yang berani hidup di dalam kasih. Nah, sebetulnya saya mau tadi agak kesaksian, tapi waktunya wis entek piye Jal? Piye Pak Gembala? Terus pendak Pak, lanjut ya. Wis lebih 2 menit ya. Nah, saya akan punya 2 hal dari kesaksian saya sebetulnya. Yang pertama, saya itu ingat tahun 2004 ketika saya belajar mengapresiasikan kasih. Itu usaha saya masih kecil-kecilan. Saya masih punya mobil 1, Cherry gitu. Saya kelilingan alat listrik. Ya, melaku-melaku saat teko-tekone lah. Saya juga tahap benar-benar ngos-ngosan. Tapi saat itu bulan Februari, itu bulan Jawa ini bulan Suro. Percaya jane ora percaya, tapi nak dipercaya kaya piye, tapi kok realitane seperti itu. Nah, usaha sepi saat itu. Bulan Suro dagang sepi. Tur banjir. Nggih. Nah, pas banjir ndalae kami di Geran Tuhan bersama dengan teman-teman ngedum roti. Di Genu Indah saat itu banjir. Semarang. Kami bagi roti, nyebrang di Tlogosari, selesai. Kemudian kami minggunya ke gereja. Ke gereja kami janji iman kebetulan bulan lalu. Itu harus memberikan gereja 2 juta. Ya 2 juta saat itu saya besar banget saat itu. Sekarang sih tidak terlalu besar. Dulu besar banget. Tak bayar juga. Tuh yang ketiga saya ndelek kok juga duit akeh banget di dompet saya itu. Oke. Nah kemudian saya ke tempat saudara saya di Jalan Kokrosono, itu tepatnya Jalan Pagunadi. Main ke sana, dituju Pak, itu ada sebelah itu rumahnya ambruk, rumah kecil lah, rumah bedeng ambruk. Kemudian ndalanya dia bukan KTP di sini, sehingga apa? Ya dia nggak dapat bantuan. Ketika dapat serpihan dari RW, warga-warga itu di kelompok kayak gitu, ngumpul orang atau saya ketemu. Lah mak bedunduk saya itu kok langsung dompetku tak kabeh tak sok kabeh itu ya sini jutaan lebih loh. Kok yo gelemen saat itu ya. Ya wes itu bagi saya selesai lah. Tidak terjadi apa-apa. Nah itu 2004. 2005 ini yang saya mengatakan penggenapan dari firman 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Tuhan menyediakan berkat di luar pikiran kamu, di luar impian kamu. Saya jadi pendeta itu mungkin mulai tahun 2010 dapat panggilan ke sana kemari, ya 15 tahun inilah ya. Tapi tahun 2004, 2000 sebelum itu saya hanya tugas usung-usung lah, ngantar jemput pendeta. Tahun 2005 saya itu di komunitasnya Pak Polin ini di Full Gospel di Semarang, cuma Pak Polin di Wonosobo dah pimpinan, saya anak buah. Saya punya hati ketika datang ke Jakarta kok aku gak ikut jemput ya, karena mobil saya hanya Cherry, box pickup itu loh. Akhirnya tak wanek-wanek saya beli mobil pribadi, sedan Estim, Suzuki Estim tahun 93. Harganya 47.500.000. Sudah puji Tuhan, aku bisa mobil itu, bisa ini teman member dari Jakarta pelayanan bisa aku jemput, bisa aku antarkan ke hotel, ngajak makan, begitulah kira-kira. Pendeta Malaysia, Nigeria, bisa lu kami jemput, kami antar, ngajak makan, itu doang lah. Saya tidak ketika itu melayani Tuhan bukan di mimbar seperti ini, tukang antar jemput pokoknya lah ya, sama nyapu-nyapu lah gitu loh. Nyapu-nyapu, noto-noto kursi, itu bagian saya. Kemudian mobil yang saya beli tadi itu tahun 2007, 2005 dibeli, 2007 ada huru-hara. Nah, huru-haranya huru-hara positif sih. Saya ke gereja, kemudian dari khotbah pendeta, saya menyimpulkan bahwa gereja ini sedang butuh duit. Akhirnya saya pulang dengan istri. Saya pulang nanya sama istri, Bu, tadi waktu firman dapat apa? Aku bilang begitu. Istri saya bilang, ya kayaknya kita memberinya kurang gitu, persembahannya kurang. Oh iya. Kira-kira tambahannya piro? Ya tambahlah 1 juta, 2 juta. Yakin ikhlas? Ikhlas apa-apa, dia bilang begitu istri saya ini. Kemudian saya ajak redo edan sidik. Gini, nak memberi nambah 1 juta kita orang berkesan. Nek bergeber berkesan lo ya, piye setuju ndak? Nak mobil yang kita punya 1 ini kita berikan untuk Tuhan. Wani ora? Wani to ya. Wong dulu kita juga gak punya mobil kok. Sekarang punya, besok gak punya, gak apa-apa. Tenan bilang gitu. Nah, ini molekat istri saya ini
tolong berikan, Bu, Mas Duko bagian ngerti bojoku, Bu. Mas Duko, Bu, aduh, Bu. Ini wajah istri saya, wajah yang mensupport saya. Nah kemudian akhirnya ketika saya pulang sampai rumah, setan juga pinter ngomong begini, rasa emosional, gue belum buri lu, gitu kira-kira. Tapi gila iyo. Terus saya ngomong sama gereja, saya ingin mempersembahkan mobil, tapi tolong ya, nanti mobil ketika saya berikan, tolong jangan taruh di garasi depan, di belakang, karena aku juga ikhlas masalahnya gitu loh. Bulan Juli akhirnya saya eksekusi beneran, aku kasihkan mobil itu. Padahal tahu enggak, saat itu saya sedang membangun gudang ukuran 400 meter. Modalku, duitku 115 juta di tabunganku itu. 100 juta tuh bangun 400 meter kita kok ngendi. Bayanganku kalau duitnya kurang, tak jualkan mobil ini sama ada rumah kecil satu, itu anggo tombok. Bayangan saya seperti itu. Mak bedunduk malah mobilnya jaluk Tuhan yo tak keke. Harusnya itu memang harusnya enggak bisa bangun. Tapi puji Tuhan, bulan Maret saya bangun, bulan Juli mobil saya lepaskan, tahu enggak? Karena mobil saya hanya satu itu tok. Pulang tuh loh, saya naik kendaraan Supra X, boncengan sama istri saya. Bangun tetap jalan selesai, aktivitas biasa, November bangunnya rampung selesai. Tanda awal Tuhanku tuh Tuhan yang baik ya, luar biasa itu ya. Ketika saya persembahkan mobil itu harga 47.500.000, bulan November ini loh ya, itu waktu saya bangun modal 100 juta, selesai bangun duitnya tetap 1 juta, orang berkurang. Yang kedua, bulan November loh, malah saya bisa beli Avanza. Tahun 2004 harganya 97.500.000. Saya sampai ingat seumur hidup nggak bakal lupa ini. Peristiwa kenangan. Itu sekali lagi Tuhan mulai membuka mata saya. Oh iya, kalau semuanya dikerjakan untuk Tuhan, memang harus terima hadiah seperti itu. Dan yang terakhir tadi itu ada kata yang tidak kamu pikirkan, yang tidak kamu dengar, tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kamu. Itu saya baru hari ini bisa merasakan, oh iya ya, kok iya ya. Saya puji Tuhan ya, tadi saya cerita ini, sekali lagi ini rada pamer-pamer sithik, tapi jangan meri ya. Tapi kalau meri ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya. Nanti hasilnya ya mungkin lebih atau kurang sedikit. Puji Tuhan di dunia usaha saya, kami di dunia elektrik, kami bukan pemain tampungan lagi lah. Kami di Jawa Tengah masuk hitungan lah. 5-10 besar pasti masuk. Ya, kalau ada orang sini pemain elektrik, mungkin kenal lah namanya PT Lendela Elektrik, pasti tahu. Orang Jakarta, pabrik importer di Indonesia ini, ya mungkin 90% pasti kenal nama saya. Walaupun mereka belum pasti ketemu, tapi masih kenal nama saya. Dan yang terakhir tadi saya kenalan di depan, ini owner hotel, wajah tukang parkir, wajah sopir angkot ini, dipercaya Tuhan untuk mengelola hotel bintang 4. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Hari ini saya tidak percaya, hidup saya hari ini seperti ini. Tapi sekali lagi loh ya, berkat Tuhan itu menyesuaikan kiribat dan kantong kita. Kantong bisa saat mentality kita. Kesimpulannya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pelit sama Tuhan. Ketika Tuhan gerakkan, jangan keraskan hatimu. Amin. Belajar doa pada Tuhan untuk menjadi Yesus kecil di bumi ini. Supaya Tuhan juga pengen menyatakan hidupnya. Tuhan itu biar bisa pinjam kita. Pinjam hati kita, pinjam tangan kita untuk memberkati orang di sekitar kita. Amin. Saya undang pemain musik, Soul Little Singer ke depan. Kita akan nyanyikan pujian. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian jadul. Tapi mungkin orang yang kuno, 50-an 60-an mungkin tahu lagu inilah. Lagunya seperti ini. Ini doa saya. Kalau doa jujur ya, saya itu jarang doa minta berkati aku Tuhan, jarang banget. Tapi saya Tuhan kadang-kadang berdoa Tuhan, saya harus ngapain Tuhan? Siapa yang harus saya berkati Tuhan? Ya, saya sering seperti itu. Nah, pujian ini seperti ini. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban
yang kau perlu, tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Pak Gembala sudah rawuh, Pak Gembala, monggo Pak depan Pak Gembala, nanti doa penutup untuk firman Tuhan Pak Gembala. Ya, Yesus jawaban untuk hidupku. Apakah betul Yesus jawaban bagi saudara? Amin. Amin. Yesus jawaban yang aku perlu. Apakah betul Yesus menjawab jawaban dari semua yang kau perlukan? Amin. Nah, pertanyaannya adalah ketika Yesus sudah menjadi jawaban bagi hidupmu, Yesus sudah menjadi jawaban bagi apa yang kamu perlu, mbok nggo apa? Nah, Tuhan bertanya pada kita, Tuhan pengen lo ya, sebelum Tuhan memberikan semuanya itu, sebelum Tuhan menjawab yang kita perlukan, kita berani bernyanyi untuk diri kita sendiri. Aku jawaban dalam hidupmu. Kita bicara soal siapa? Tetangga kita, saudara kita, karyawan kita. Yesus jawaban, aku jawaban yang kau perlu. Tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Kita akan nyanyi ini, tapi yang Yesus pertama kali doang, nanti yang keduanya kita ganti aku ya. Setelah itu nanti Pak Urip akan pimpin doa untuk firman Tuhan ini. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu, tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Kata Yesus kita ganti aku jawaban bagi hidup, tunjuk kepada saudara kanan kiri saudara. Aku jawaban dalam hidupku. Aku jawaban yang ku perlu. Tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Aku jawaban sekali lagi. Aku jawaban dalam hidupku. Aku jawaban yang ku perlu. Tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Saat kami menghargai Tuhan, saat kami menghargai berkat-berkat Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan, memajukan gereja Tuhan, maka Engkau tidak pernah berhutang kepada kami. Dan Engkau sendiri yang menggenapkan janji-Mu untuk pemeliharaan setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah jawaban,
atas kehidupan kami, jawaban atas setiap doa kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta Thomas telah selesai Engkau pakai di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun Engkau terus akan bekerja melalui firman-Mu supaya kami hidup di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mempercayakan sepenuhnya kepadamu, Pak Thomas dan Ibu dan keluarga. Supaya Engkau pakai semakin heran luar biasa bersama-sama dengan gereja Tuhan untuk membawa banyak orang diselamatkan, untuk membawa banyak orang semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, bersyukur firman-Mu ya dan amin. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, waktu saya serahkan. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Kami persilakan untuk tim multimedia. Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2026. Pelayan ibadah raya Minggu 19 Juli 2026 pada ibadah raya yang pertama pukul 6 pagi, WL dipimpin oleh Ibu Anikha dibantu dengan singer Ibu Munarno, Ibu Ana, dan Ibu Wiwi. Musik akan dibantu oleh Saudari Valin, Saudara Stevian, dan Saudara Ardesto. Petugas persembahan Ibu Rianti dan Ibu Dari S. Penyambut jemaat Bapak dan Ibu Slamet Dwi. Pelayan ibadah raya yang kedua pukul 8 pagi, WL akan dipimpin oleh Ibu Maria Tobing, dibantu dengan singer Ibu Handayani, Ibu Novi, dan Ibu Windu. Musik akan dilayani oleh Bapak Daniel S., Bapak Rilian, Bapak Yopi, dan Saudara Stevian. Untuk petugas persembahan, Bapak dan Ibu Budiono, Bapak dan Ibu Eko Yuli, Bapak dan Ibu Willy. Penyambut jemaat, Bapak dan Ibu Danang, Bapak dan Ibu Rudi Setiawan, Saudara Krisna, dan Saudara Deni. Ikutilah seminar kesehatan pada Sabtu 18 Juli 2026 pada pukul 11 sampai 1 siang di GKJ Karangalit. Seminar ini bersifat gratis. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor tertera. Bible Cream Wilayah 1 akan diadakan pada Senin 13 Juli 2026 pukul 5 sore di rumah Ibu Wiwi Hartono, Jalan Diponegoro. Pujian Bapak Supri dan renungan Pendeta Uripye. Bible Cream Wilayah 2 akan diadakan pada Selasa 14 Juli 2026 pukul 6 sore di rumah keluarga Bapak Andreas. Pujian Saudari Maya dan renungan Pendeta Urip Yudono. Bible Cream Wilayah 3 akan diadakan pada Sabtu 18 Juli 2026 pukul 5 sore di rumah Ibu Ningsih. Pujian Ibu Novi Ervan dan renungan Bapak Gideon S. Bible Cream Wilayah 4 akan diadakan pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 6 sore di rumah keluarga Bapak Heri. Pujian dari Yopi dan renungan Bapak Harfonso. Mari adik-adik ikuti sekolah minggu Eklesia Kids pada setiap hari Minggu pukul 8 pagi di Ruang Serbaguna GJKI Eklesia. Fellowship Pemuda Remaja GJKI Eklesia Salatiga Faith of Enoch setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore. Nikmati hadirat Tuhan di doa pagi pada Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 5 pagi bertempat di Gereja Eklesia. Kami juga mengucapkan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Julian dari Ngenta pada tanggal 15 Juli. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi segenap jemaat yang baru pertama kali hadir pada minggu ini. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Jemaat GJKI Eklesia kepada Bapak Pendeta Thomas Suyanto yang
pagi hari ini dikirim Tuhan untuk bersama-sama dengan kita melayani tempat ini. Terima kasih Pak Pendeta Gideon sudah mendampingi bersama-sama. Terima kasih Mas Supri dan teman-teman yang telah melayani. Dan bersyukur ada yang ulang tahun, Mas Julian ya, yang minggu ini atau hari ini ulang tahun. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, bahwa BKGS akan bersama-sama menggalang dana untuk para guru relawan yang nanti memang kebutuhannya setiap bulan 25 juta ya Pak Supri ya. Dan anggaran dari pemerintah sekarang 0 kosong, sehingga ya ini jadi pergumulan kami bersama. Saya selaku Ketua BKGS sedang bergumul bagaimana bisa menolong para guru relawan ini bisa melayani. Mas Supri mengajar di 2 tempat ya, rata-rata mengajar di 2 tempat ya. Dan kita kekurangan guru agama Kristen sewilayah kota Salatiga. Dan ini kami akan bekerjasama dengan Dignas dan tentunya berbicara mengenai kekurangan guru-guru agama khusus untuk anak-anak sekolah dasar negeri, gitu ya. Tolong doakan karena anggaran yang dipangkas dan bahkan tidak dianggarkan lagi oleh pemerintah karena memang efisiensi, sehingga ini menjadi pergumulan dan beban kita bersama supaya para guru relawan tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Demikian Bapak Ibu, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara dan sebagainya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan keberadaan kita, menyerahkan negara dan bangsa kita, menyerahkan gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, saat kami berdiri di hadapan-Mu, ada beban doa yang kami mau bawa sampaikan kepada Tuhan berkenaan dengan bangsa dan negara ini. Ketika kami mendengar berbagai macam berita negatif mengenai bangsa ini, kami memberkati bangsa ini. Kami percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil. Sekalipun dolar naik menembus hampir 20.000 mungkin, kami tetap memberkati Indonesia ini. Supaya Indonesia tetap dalam kendali Tuhan. Presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, anggota Dewan Pusat sampai daerah, para gubernur, wali kota, bupati, dalam kendali Tuhan. Karena yang bermasalah bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Karena ini memang tanda datangnya Tuhan Yesus, yaitu berbagai hal, kesulitan, kesukaran terjadi. Namun kami sebagai garam dunia, sebagai terang dunia, sebagai orang yang beriman pada Yesus, kami memberkati dunia ini. Kami memberkati bangsa-bangsa, kami memberkati Indonesia, kami memberkati kota-kota, desa-desa, pelosok-pelosok, memberkati perairan Indonesia, memberkati pertanian Indonesia, memberkati perdagangan Indonesia, memberkati pemerintahan Indonesia. Tuhan, Engkau yang juga menjauhkan dari malapetaka dan bencana, sehingga kami ya Tuhan dapat hidup dalam damai sejahtera, sehingga kami beribadah dengan Tuhan, dan bahkan kami boleh membawa banyak orang datang pada Yesus untuk diselamatkan. Mumpung Tuhan masih ada kesempatan, sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, kami kedapatan beriman pada Tuhan, dan kami bersama-sama dijemput Tuhan di surga dengan damai sejahtera yang luar biasa. Tuhan, kami menyerahkan saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan sendiri akan menolong Pak Rudi untuk kesembuhan matanya dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan jadilah sembuh. Ibu Wiwi Hartono yang beberapa waktu lalu dioperasi, Tuhan juga menolong. Demikian Bu Sahlan, Bu Nunu, saudara kami Pak Joko dan saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan turut bekerja, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesembuhan. Jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan tahu bagaimana Tuhan melihara. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk kesatuan hati jemaat Tuhan GJKI se-Indonesia. Biar Tuhan akan menolong. Kami bersyukur ada Korwil 5 GJKI Jawa Tengah, yang Tuhan mau pakai untuk bekerja sama dengan GLFI, dengan lembaga-lembaga yang lain untuk mengembangkan gerejamu di wilayah Jawa Tengah. Dan bersyukur jikalau besok ada pelantikan pendeta dengan tugas khusus, baik hambamu Bapak Jonathan Edward dan Bapak Supriyono, Tuhan sendiri yang akan menaruh hikmat pengertian.
Karena tugas dan jabatan itu adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan dan jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Julian yang berulang tahun, Tuhan menolong dengan kekuatan, kesehatan, kebaikan, dan kemurahan. Sementara yang lainnya berulang tahun pun diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya dengan berkat yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pulanglah dan bawalah berkat yang daripada Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita satu-satunya hanya datang dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Maka turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan dan sukacita, kebaikan hidup, kemurahan hidup, kelimpahan dari surga, menyertai kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, rumah tangga kita, sekarang sampai selama-lamanya diberkati dalam limpah dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.